Shalom Bapak Ibu. Renungan kita pagi ini yaitu cara melepaskan diri dari stres. Iya. Kenapa tema hari-hari ini kayak seperti ini? Iya saudara, karena tidak bisa dipungkiri ya menghadapi situasi yang sepertinya tidak terlalu kondusif ini, saudaraku, ada banyak orang mengalami kegoncangan di dalam batinnya. Nah, dan saya juga tadinya berpikir kenapa di tengah-tengah kita membahas tentang berbuah-buah ini, Tuhan tiba-tiba selipkan tema-tema ini. Tapi beberapa malam yang lalu Tuhan buat saya mengerti. Karena begini, kalau saudara tidak menang atas kekecewaan, saudara tidak bisa berbuah. Kalau saudara tidak bisa melepaskan diri dari stres, saudara tidak bisa berbuah juga. Kalau pikiran saudara sama kalutnya dengan orang-orang di luar sana menghadapi situasi yang sepertinya tidak menentu ini, kita juga tidak bisa berbuah. Jadi saya pikir memang Tuhan luar biasa sekali saudara. Ya, apa yang kita tidak pernah pikirkan sebenarnya sudah ada di konsep Tuhan. Dan dipersiapkan kita untuk hal itu. Nah, itu sebabnya pada saat ini saya pikir sangat baik sekali kalau kita berbicara tentang cara melepaskan diri dari stres. Saudaraku, apa sih itu stres? Pengertian sempit dari stres itu kalau saudara lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan, itu adalah gangguan yang ada di dalam mental atau emosi seseorang oleh karena faktor-faktor dari luar. Itu pengertian secara sempitnya. Nah, tapi kalau diterjemahkan, didefinisikan secara luas, stres itu dapat diartikan seperti ini. Reaksi emosi seseorang maupun tubuh seseorang terhadap keadaan-keadaan yang datang dari luar. Itu disebut dengan stres. Apakah stres itu selamanya negatif? Tidak. Karena stres itu berbicara reaksi emosi seseorang. Baik itu secara mental maupun secara tubuh, dia menunjukkan sebuah reaksi ketika ada sesuatu yang datang dari luar yang menurutnya itu baru di dalam dirinya. Tapi saudara, stres yang tidak dikelola dengan baik bisa berujung fatal. Itu sebabnya mungkin lebih paham ini para psikolog ya, tapi saya lihat beberapa literatur. Nah, stres ini sebenarnya banyak jenisnya, tapi yang paling umum itu ada 3 saudara. Yang pertama disebut dengan stres akut. Stres akut itu bisa terjadi ketika seseorang mengalami perselisihan-perselisihan kecil di dalam rumah tangga, dan juga ketika menghadapi pekerjaan-pekerjaan atau tugas-tugas di tempat pekerjaan di kantor yang tidak terselesaikan, sehingga ada reaksi-reaksi yang muncul dari emosinya, dari mentalnya terhadap itu. Ada perubahan-perubahan. Itu juga sudah masuk kepada kategori stres. Dan dikatakan stres akut itu merupakan stres yang paling umum. Nah, tapi kemudian dari stres yang seperti itu, ketika tidak dikelola dengan baik, bisa meningkat menjadi stres akut episodik. Yang tanda-tandanya itu saudara, atau ciri-cirinya itu sering cemas, khawatir, kemudian juga suka marah-marah, selalu berpikiran negatif terhadap orang dan terhadap sesuatu. Nah, itu digolongkan kepada stres akut episodik. Kemudian ketika itu tidak ditangani dengan baik, stres ini bisa meningkat, dan ini yang parah yang disebut dengan stres kronis. Bahkan ini tidak hanya mengganggu pikiran orang, tetapi dikatakan di sana dampak dan efek negatifnya di dalam diri seseorang pasti ada. Stres kronis ini yang biasanya saudara membuat orang itu sampai gila, bahkan sampai bunuh diri. Itu disebut dengan stres kronis. Dan stres kronis ini memiliki dampak negatif terhadap kesehatan
penyakit jantung, paru-paru, kanker, dan sejenis penyakit lain bisa dimunculkan oleh karena rasa stres ini. Saudaraku, ingat, stres ini datang oleh faktor-faktor X. Sesuatu yang datang dari luar, yang mungkin secara mendadak tiba-tiba yang tidak diduga, sehingga membuat reaksi terjadi di dalam mental atau emosi seseorang. Itu disebut dengan stres. Tetapi paling banyak, kalau saya lihat beberapa literaturnya dikatakan paling banyak karena memang intimidasi, sehingga stres muncul di dalam diri seseorang. Itu sebabnya kita perlu mau belajar bagaimana kita bisa mengelolanya, supaya kita bisa melepaskan diri dari sana. Kalau stres yang positif itu tadi, saudara, di sana kita masih diberi kesempatan untuk menimbang. Kalau dia menyadarinya, stresnya itu bisa jadi bahan evaluasi. Contohnya seperti tadi perselisihan-perselisihan kecil di dalam keluarga. Nah, kalau dia bijak mengelolanya, dia akan berpikir, kenapa ini terjadi? Itulah yang dimaksud. Itu yang dimaksud stres yang agak positif. Ketika terjadi perubahan di dalam emosinya oleh karena perselisihan di dalam keluarga, orang bijak akan mengevaluasi kenapa ini terjadi ini. Di mana titik persoalannya? Atau contohnya di kantor, kenapa ini terjadi? Kenapa asapnya membubul? Apinya seperti apa? Apinya sebesar apa? Itu bisa dilacak, itu yang positif. Tapi kalau tidak ditangani, bisa berakibat fatal sampai kepada stres kronis yang buat orang bisa sampai gila dan bunuh diri. Saudara, apakah ada orang yang sampai seperti itu? Tentu ada. Tentu ada. Itu sebabnya sekali lagi kita mau belajar pada saat ini, bagaimana caranya kita bisa melepaskan diri dari stres itu. Saya pikir kita semua pernah mengalami, tapi bagaimana kita bisa mengelolanya sehingga, saudara, stres yang kita alami itu menjadi sesuatu yang baik, membuat kita mengevaluasi diri sehingga kita menemukan benih terbaik di dalamnya. Dan tentunya saya mau ajak kita belajar dari seorang pribadi yang sangat luar biasa dan yang sangat lemah lembut, kata Alkitab. Siapa itu? Yesus. Ayo mari kita buka Alkitab kita, saudara. Dari Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ayat 13. Kata orang-orang Farisi kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Ayat 14. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Ayat 15. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Ayat 16. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Yang percaya katakan amin. Saudaraku, saya pikir sangat baik kita belajar dari Yesus ini tentang bagaimana caranya kita melepaskan diri dari stres. Kenapa seperti itu? Karena kalau Yesus mau buat persoalan, intimidasi, masalah yang dihadapi sebagai alasan untuk mempertahankan stresnya, sangat iya. Karena Yesus ini hari-harinya penuh dengan masalah. Dan masalah itu semua faktor X. Dan di dalam hal ini itu bisa kita lihat dari pernyataan Yesus di ayat 15, dikatakan demikian, kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Kalau di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, ini jelas dikatakan demikian, kalian menghakimi aku tanpa mengetahui kenyataannya. Jadi yang disebut di sana menghakimi itu, Yesus jelas mengatakan kamu menghakimi aku, artinya kamu mengintimidasi aku. Apa sih menghakimi?
Nanti saudara lihat ya. Arti menghakimi itu begini. Yang pertama, mengadili seseorang. Itu pengertian pertama. Tapi pengertian kedua, mengecam seseorang, memberikan penilaian-penilaian yang tidak objektif. Nah, dalam hal ini yang kedua itu yang diperlakukan kepada Yesus. Di ayat 13 ini kata-kata orang Farisi kepada Yesus. Kata orang Farisi kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Yesus menyampaikan sebuah kebenaran, tapi orang meresponinya dan berkata, engkau bohong, engkau tidak benar. Dan Yesus menjawabnya di ayat 15, itu merupakan sebuah penghakiman kepada Yesus. Saudaraku, tapi kita akan melihat Yesus ini, kenapa saya katakan dia menang dari rasa-rasa stres ini. Kalau saudara perhatikan, bahkan menjelang di akhir hidupnya di kayu salib, dia bisa berkata begini, Bapa ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Halo, bukankah itu gambaran ketenangan batin? Halo saudara, bukankah itu ekspresi ketenangan jiwa seseorang? Bukankah itu saudaraku ekspresi seseorang yang menang dari stres? Dia tidak teriak-teriak ngomel-ngomel di sana, tidak. Tapi dia bisa berkata kepada Bapa di surga, Bapa ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Oh, itu luar biasa saudara. Itu sebabnya sekali lagi sangat tepat kalau kita belajar dari Yesus bagaimana cara melepaskan diri dari rasa stres oleh karena tekanan-tekanan yang datang dari luar. Berbicara masalah tekanan, saudara bacain aja kitab Injil ya. Yang dia diolok-olok lah, dia sembuhkan orang sakit, juga dikata-katain, dilepaskan orang dari kerasukan setan, dituduh, oh dia kerasukan roh Beelzebul. Sepertinya apapun yang diperbuat Yesus tidak ada yang benar di mata orang banyak. Tetapi dia bisa menang atas semua tekanan-tekanan itu. Rahasianya di mana? Ayo kita lihat satu persatu. Yang pertama saudara, Yesus mengetahui siapa dirinya. Atau yang pertama saya mau katakan, cara yang pertama ketahui dan kenali siapa diri kita sebenarnya. Itu penting. Saya ulang, ketahui dan kenali siapa diri kita. Kalau saudara lihat di dalam ayat 12 dikatakan demikian, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Di dalam ayat 12. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 Yesus berkata demikian, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Amin. Lalu di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 9 dia berkata demikian, akulah pintu. Di dalam Yohanes 10 ayat 11 berkata, akulah gembala yang baik. Di dalam Yohanes 10 ayat 36 dia berkata, aku adalah anak Allah. Itu artinya apa? Dia tahu persis siapa dirinya. Dia mengenali dirinya. Saudaraku, ini penting sekali bagi kita. Kenapa ini penting saudara? Karena kalau saudara tidak mengenali jati diri saudara, siapa saudara di dalam Tuhan, itu artinya saudara sedang membiarkan orang lain memberikan label terhadap diri saudara. Dan pemberian label itu, mau tidak mau, saudara sadar tidak sadar, itu yang akan bisa memaksa saudara menjalani kehidupan standar ganda. Karena apa? Orang sudah menyebut saudara dengan nama ini. Itulah yang diperlakukan orang kepada Yesus. Saudaraku, ketika Yesus berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 6 itu, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara tahu? Pada waktu itu aliran bidat-bidat sedang membicarakan ada banyak cara, banyak jalan menuju ke surga.
pada saat itu, pada abad pertama, Yesus tampil dan Yohanes menulis dan berkata, kamu mau ke sorga semuanya, tidak ada jalan lain, ini jalannya, aku. Di mana semua orang sedang meragukan dia pada saat itu. Tetapi dia bisa tampil memukau dengan keberanian menunjukkan identitasnya, siapa dia sebenarnya. Apa pentingnya menunjukkan atau memberitahukan bagi Yesus siapa dirinya? Nanti kita akan lihat poin berikutnya. Itu berhubungan langsung dengan apa yang akan dia kerjakan. Sangat berhubungan. Minggu depan kita akan melihat bahwa banyak sekali orang yang coba membelokkan Yesus dari panggilan dia yang sebenarnya datang di dunia ini. Tapi oleh ketegasan Yesus tentang siapa dirinya, dia bisa berdiri tegak tanpa memusingkan tuduhan orang kepada dia. Dia tahu siapa dia. Dengan identitasnya itu dia tahu apa yang dia harus kerjakan. Saudara tahu salah satu murid Yesus bernama Simon, orang Zelot? Selain Simon Petrus, ada satu muridnya bernama Simon orang Zelot. Saudara paham kenapa disebut Simon orang Zelot? Apakah dia bapaknya si Zelot? Bukan. Nama Zelot itu adalah nama kumpulan orang-orang Yahudi yang sedang mengadakan perlawanan keras kepada pemerintahan Roma yang sedang menjajah orang Yahudi pada waktu itu. Itu disebut kelompok Zelot. Orang-orang ini adalah orang-orang radikal yang berani angkat senjata, protes, bahkan melakukan penghadangan perlawanan terhadap pemerintahan Roma. Ketika Yesus tampil dengan segala mujizatnya, si Simon ini terkesima, lalu menggabungkan diri kepada murid Yesus dengan harap-harap bahwa Yesus secara politis akan membalaskan dendam orang Yahudi kepada para penjajah. Itu saudara, itu Simon orang Zelot yang benar-benar fanatik kepada Yesus sebenarnya. Tetapi di dalam perjalanannya setelah dilihat, kok tidak muncul-muncul seperti yang diharapkan. Bagi Simon orang Zelot, Yesus itu tampil revolusioner, akan menghajar para penjajah pada waktu itu. Tapi Yesus, dia berkata begini, aku terang dunia, aku jalan dan kebenaran, aku datang bukan untuk tujuan politis. Saudaraku bisa menangkap maksudnya? Kalau saudara tidak mengenali diri saudara, siapa saudara dalam Tuhan, saudara akan stres oleh karena label-label yang dicantumkan orang di dalam diri saudara. Saudara akan dipaksa bekerja sesuai dengan apa yang mereka harapkan tentang sebutan terhadap diri saudara. Tapi kalau engkau sadar dan mengetahui dan berkata, aku ini anak Allah. Alkitab berkata, setiap orang yang lahir dari Allah adalah anak-anak Allah. Amin. Maka hiduplah sesuai dengan anak-anak Allah, dimanapun kita berada. Kalau tidak, saya tidak jamin saudara tidak stres. Karena ada banyak permintaan, ada banyak pesanan, ada banyak titipan kepada saudara, yang dimana pesan itu memaksa saudara melakukan sesuatu di luar jati diri saudara. Ayo, kenali diri kita, siapa kita dalam Tuhan, dan bersikaplah seperti itu. Itu akan menolong saudara lepas dari rasa stres. Tidak usah terlalu pusing apa kata dunia. Kalau saya aplikasikan mungkin di dunia kerja ini, aduh saudara, luar biasa. Dunia ini kan penuh morat marit sekarang. Kalau saudara seorang pemimpin, saudara harus seorang pemimpin yang benar-benar anak Allah, berkata, ini saya anak Allah, iman saya berkata begini. Kalau saudara seorang bawahan, ada lagi nanti rumusnya ke situ. Itu sebabnya selalu saya katakan baca Alkitab, karena Alkitab itu lengkap sekali. Bagaimana
seorang pemimpin bersikap ketika memimpin sebagai anak Allah, bagaimana seorang bawahan bekerja sebagai bawahan, sebagai anak Allah. Semua diatur di Alkitab supaya kita bisa tetap menjadi berkat dan kita tidak stres. Sekali lagi, kalau saudara tidak benar-benar mengenali jati diri saudara, siapa saudara sebenarnya di dalam Tuhan, saya mau katakan hari-hari saudara akan penuh dengan tekanan. Saudara harus berani itu. Yang kedua, cara yang kedua, bagaimana kita bisa melepaskan diri dari stres? Ketahui siapa yang kita senangkan. Coba kita lihat dulu ayat referensi dari Yohanes 5 ayat 30. Berkata demikian, saudara. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Cara kedua untuk kita bisa melepaskan diri dari rasa stres itu, saudara harus mengetahui siapa yang sedang saudara senangkan. Ini pun sangat berbahaya. Kalau saudara tidak dapat mengambil keputusan di sana, kalau saudara tidak dapat mengenali itu, saudaraku dengar baik, stresmu mungkin bisa naik menjadi stres akut episodik. Tapi kalau saudara bisa mengenal, bisa tahu, bisa berprinsip, bisa bersikap bahwa saudara hidup menyenangkan satu pribadi, siapa itu? Tuhan. Saudara akan terlepas dari stres itu. Saya bersyukur sekali kepada seorang rasul besar ini. Siapa itu? Rasul Paulus. Dia dengan tegas mengungkapkan pernyataannya tentang hal ini. Coba kita lihat di dalam Galatia pasal 1 ayat 10. Kalau saya tidak salah ingat. Ayo dong. Dengan cepat. Galatia 1 ayat 10. Nah ini dia. Dikatakan demikian. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saudara harus tahu, saudara harus kenali. Ketika saudara hidup di dunia ini, ketika saudara diizinkan Tuhan ada di dunia, bahkan ditempatkan ada di dunia, saudara harus tahu siapa yang akan saudara senangkan. Kalau saudara tidak sampai ke sana, saya jamin saudara akan terjebak untuk menyenangkan hati semua orang. Saya jamin itu. Dan ketika saudara berusaha menyenangkan hati semua orang, itulah stres yang paling besar sedang menimpa dirimu. Karena saudara bisa berpikir, saya akan berbuat ini, saya akan berbuat ini, saya akan berbuat itu supaya semua orang senang. Dengar baik, itu kebodohan. Kenapa saya katakan kebodohan? Saudaraku, ketika saudara setuju dengan opini satu kelompok, sebenarnya saudara sedang menolak opini kelompok lain. Paham maksudnya? Jadi berhentilah untuk berusaha menyenangkan semua orang. Tahu enggak itu yang buat Anda stres? Dan Paulus berkata, kalau sekiranya aku masih mencoba yang begitu-begitu, sesungguhnya aku bukanlah hamba Allah. Itu saudara. Halo? Saudara sadar atau tidak, saudara akan dipaksa menjalani sebuah kehidupan yang saudara belum tentu suka. Demi apa? Demi menyenangkan orang itu. Dan kalau saudara berusaha menyenangkan hati semua orang, saudara akan terjebak dalam 3 hal. Yang pertama apa? Coba kita lihat saudara ya. Takut dikritik. Saudara takut dievaluasi. Saudara terlalu mengkhawatirkan apa yang orang lain katakan tentang saudara. Dengan topeng yang saudara pakai itu, saudara akan coba senangkan hati semua orang untuk menutupinya.
Yang kedua, saudara akan terjebak di dalam kompetisi. Bahwa segala sesuatu yang saudara lakukan itu, saudara berpikir itu kompetisi. Karena saudara berpikir, kalau saya tidak begini nanti, saya tidak dianggap. Sehingga semua saudara lakukan di dalam sistem pertandingan. Dan yang ketiga, saudara akan sering konflik. Baik itu konflik batin maupun konflik dengan sesama. Karena merasa terancam saat orang lain tidak sependapat dengan kita. Mengerikan loh saudara. Mengerikan. Tapi kalau saudara tahu dan punya prinsip, saya ada di dunia ini karena Allah menempatkan saya, dan saya hanya menyenangkan Dia. Dan kerjakan apa yang Tuhan suruh Anda kerjakan. Saudara, engkau akan tertolong, saudara akan lepas dari stres itu. Karena engkau coba mencari perkenanan Tuhan, bukan perkenanan hati manusia. Diperlukan jiwa penerobos untuk melakukannya. Berhentilah ya. Kasihan. Kadang-kadang kita tidak sadari keluarga kita jadi korban. Anak-anak kita korban, yang lain korban. Hanya karena kita coba menyenangkan hati semua orang. Tidak begitu. Kenapa saya katakan itu kebodohan? Karena Allah sendiri tidak pernah bermaksud menyenangkan hati semua orang. Baca Alkitab. Tuhan itu memberikan pilihan-pilihan. Ini. Di kitab Ulangan dikatakan demikian. Aku perhadapkan kepadamu antara kehidupan dan kematian. Kalau kau mau hidup, pilih kehidupan. Tapi aku menghimbau, kata Tuhan, pilihlah hidup supaya kau hidup. Ya kalau tidak mau, ya wes, ya mau mati-mati. Tuhan mau bilang begitu gitu loh. Lah kalau Tuhan aja tidak lakukan itu, kenapa saudara mau coba-coba lakukan? Sehingga saudara menarik persoalan itu sendiri terhadap diri saudara. Ayo, lepaskan diri kita dari sana. Apalagi setelah ini, sekali lagi saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kalau saudara tahu saudara hidup untuk siapa pemilik hidup saudara, yaitu Tuhan. Waduh saudara, saudara akan ditolong lepas dari tekanan-tekanan itu, rasa stres itu, dan saudara akan bekerja dengan enjoy. Ayo saudara, kenali siapa yang saudara akan senangkan. Saya mau katakan sekali lagi, tidak mungkin saudara bisa menyenangkan hati semua orang, tidak mungkin. Dan kalau saudara mau coba-coba lakukan, Paulus berkata, kita bukan hamba Kristus. Yang ketiga, yang terakhir. Cara yang ketiga, cara kita lepas dari rasa stres itu, ketahui apa yang coba kita capai. Kita kembali ke Yohanes pasal 8. Ketahui apa yang coba kita capai. Di dalam ayat 14 Yesus berkata begini, jawab Yesus kepada mereka katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi, tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Yesus berkata, aku tahu dari mana aku datang, dan setelah itu aku tahu juga kemana aku akan pergi. Saudara ngerti? Saudara bisa tangkap pesan Tuhan di balik itu apa? Artinya begini, kalau Tuhan utus dia ada di dunia, berarti ada sesuatu yang harus diselesaikan di dunia ini, amin. Dan setelah itu selesai, dia tahu juga bahwa dia akan dibawa kembali ke sana. Artinya apa? Misi Yesus itu dia tahu persis apa di dunia ini, sehingga dia tidak kerjakan macam-macam. Ini yang gampang-gampang susah. Ini yang gampang-gampang susah. Minggu depan kita akan lihat. Ada banyak sekali orang kadang mengajak Yesus begini, tapi dia berkata begini, hei, di tempat-tempat lain juga saya harus memberitakan kerajaan Allah, karena untuk itu aku diutus. Ngerti saudara? Sekali lagi memang diperlukan jiwa pemberani di sini. Iya.
Ada banyak orang berpikir begini, makin banyak yang dikerjakan makin berhasil. Kata siapa? Makin banyak yang digarap makin sukses. Kata siapa? Kerjakan apa yang Tuhan suruh sudah kerjakan. Tuntaskan itu. Kalau saudara belajar tentang pribadi Yesus, keren banget. Saya baca Yohanes pasal 6, waduh, hati saya itu meleleh, saudara. Dan saya tidak tahu, ada banyak orang tidak sanggup membaca itu. Karena ayat itu berkata demikian, setelah orang banyak mendengar pengajaran Yesus, maka mereka satu persatu meninggalkan Yesus. Tapi Yesus tidak pusing. Ayo. Sampai Yesus ngeledek murid-muridnya bilang begini, "Woi, itu semua orang udah pergi tuh. Kamu tidak pergi juga tinggalkan saya?" Pernah baca ayat itu? Kenapa? Karena Yesus tahu siapa yang dia akan senangkan. Dia tahu apa yang harus dia kerjakan. Bukan sekedar bekerja menyenangkan hati semua orang. Bukan itu. Tapi dia mengerjakan sesuatu yang benar-benar Tuhan suruh dia kerjakan. Dan dituntaskan itu. Saudara tahu? Keberhasilan menurut konteks Alkitab. Konsep Alkitab itulah kesuksesan. Di tengah banyaknya metode menarik orang datang ibadah dan segala macam dan itu, tiba-tiba muncul pengajaran seperti ini. Waduh saudara, itu bagaimana itu? Ayo. Apakah kita alergi orang banyak datang kepada Tuhan? Bukan itu maksudnya. Tapi yang saya mau sampaikan demikian. Ayo belajar kepada Yesus. Saudara ketahui apa yang harus saudara kerjakan. Sehingga untuk mencapainya saudara akan mempersiapkan diri dengan baik. Salah satu kekurangan kita orang karismatik itu terlalu mengalir, tahu enggak? Sehingga kita tidak ada plan. Apa-apa mengalir aja. Apa-apa mengalir aja. Kita pikir itu rohani sekali. Rohana. Saudara baca dalam kitab Kejadian, Allah bekerja dengan sangat rapi. Tertata semuanya. Jangan saudara berpikir hal-hal kecil Tuhan tidak peduli. Siapa bilang? Dia berkata demikian. Setia dalam perkara kecil, maka dia akan berikan perkara besar. Maksudnya apa itu? Bukankah Tuhan sedang memperhatikan hal-hal kecil? Halo? Yang menurut saudara tidak penting itu, tapi bagi Tuhan itu penting. Ayo. Tuhan itu Tuhan yang rapi. Dan dia mau kita juga melakukan hal yang sama. Jangan kerja serampangan. Penting sekali bagi kita mengetahui apa yang sedang Tuhan rencanakan untuk kita kerjakan. Kerjakanlah, fokuslah di sana. Kalau saudara mengerjakannya dan berhasil, Alkitab berkata Tuhan tambahkan yang lebih besar. Dan Yesus sukses melakukan itu. Yesus tidak peduli dengan puji-pujian yang lain. Oh karena ini, karena enggak. Dia tetap berkata dia fokus. Aku diutus untuk ini. Ayo saudara, ayo. Berhentilah. Berhenti menyusahin diri saudara. Berhenti membuat saudara itu stres, frustrasi. Ya. Bagi saudara yang sedang merintis usaha, saya mau katakan demikian. Apa yang Tuhan taruh di hati saudara, coba geluti dulu sampai mantap. Jangan baru mulai ini, mulai itu, baru mulai itu. Nanti semua jadi gagal, tahu enggak? Halo. Tancapkan dulu di situ. Lakukan dulu, fokus dulu ke situ. Tapi Pak, apa nanti kata dunia? Biar dunia berkicau. Urusannya. Tidak perlu pusing dengan itu. Tapi memang sangat berbahaya kalau kita tidak tahu apa yang Tuhan suruh kita kerjakan. Itu masalahnya. Ayo, mulai sekarang doain. Tanya Tuhan baik-baik. Tuhan, aku tahu aku ada di dunia ini tidak secara kebetulan. Bagaimana saya harus hidup dan apa yang harus saya kerjakan? Kalau saudara temukan, kejar itu.
Persiapkan diri saudara. Jangan bilang begini, tapi saya tidak terbiasa. Itu mah masalah kebiasaan buruk aja itu. Betul lah saudara. Itu masalah kebiasaan buruk karena saudara terlalu sanjung daging dan kelemahan saudara. Masa iya Pak? Iya. Saudara mau saya buktiin? Siapa di antara saudara begitu lahir ke dunia, begitu keluar kepalanya langsung shalom begitu? Ada? Setelah itu langsung ku nyanyi hale. Belum keluar semua, baru kepalanya aja keluar. Ada yang begitu? Tidak ada. Tapi kenapa saudara pada akhirnya bisa? Karena belajar, betul nggak? Betul nggak? Bahkan sesuatu itu yang tidak pernah saudara dengar bisa saudara lakukan, bisa saudara ucapkan. Karena apa? Karena belajar. Artinya tidak ada yang tidak bisa kalau dipelajari. Betul saudara? Ayo. Cuman sekali lagi, ayo tanya Tuhan, di mana Tuhan suruh kita? Ketika Tuhan katakan ini loh, ayo kita kerjakan dengan tuntas. Bukan tanpa masalah, masalah pasti ada, tapi Tuhan pasti ada di sana. Amin saudara. Sehingga kita akan tertolong. Stres itu akan sirna, tidak akan menguasai saudara. Kalaupun itu ada, itu jadi bahan evaluasi aja. Kenapa begini? Itu menjadi stres yang positif. Sehingga kita bersuka cita. Dan sekali lagi, Nehemia berkata, for the joy of the Lord is our strength. Kalau hatimu bisa bersuka cita di tengah-tengah kekalutan dunia ini, engkau akan memiliki energi baru untuk menjalaninya dan menghidupinya, dan engkau berkemenangan. Mari terus arahkan hati kita kepada Tuhan, datang kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Saudara pasti bebas dari rasa stres. Kita datang kepada Tuhan.